Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk para pendengar, teman-teman semua. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan dengan tema COVID-19. Apa itu COVID-19? Teman-teman pastinya penasaran kan? Nah, langsung saja akan dijelaskan oleh Kakak Sausan terkait dengan mulai dari etiologi, mulai dari penularan, manifestasi, pemeriksaan, pencegahan sampai ke pembersihan atau desinfeksi. Oke, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Kakak Sausan. Untuk Kakak Sausan, dipersilahkan waktunya. Baik, terima kasih. Jadi, etiologi penyakit ini diketahui pasti yaitu termasuk dalam virus RNA, yaitu virus corona jenis baru, beta coronavirus, dan satu kelompok dengan virus penyebab SARS dan MERS. Next slide. Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia dengan perantara lain. Perkembangan selanjutnya menunjukkan penularan antara manusia human to human, yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Next slide. Selanjutnya, manifestasi klinis. Manifestasi klinis pasien COVID-19 memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, gejala ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga shock sepsis. Gejala umumnya meliputi demam, batuk, mialgia, sesak, sakit kepala, diare, mual, dan nyeri abdomen. Gejala yang paling sering ditemui hingga saat ini adalah demam mencapai 98%, batuk, dan mialgia. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sudah dijelaskan oleh Kakak Sausan. Beberapa hal yang kita baru tahu bahwa COVID-19 ini masih tergolong virus dari SARS-CoV dan juga MERS-CoV. Virus yang sangat berbahaya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan mengenai dengan pemeriksaan, pencegahan, dan juga komplikasi oleh Kakak Savana. Untuk Kakak Savana, untuk waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada 3. Yang pertama, pemeriksaan lab. Yang kedua, pencitraan. Yang ketiga, pemeriksaan diagnostik. Selanjutnya yaitu pencegahan. Pencegahan utama adalah membatasi mobilisasi orang yang beresiko hingga masa inkubasi. Pencegahan lain adalah meningkatkan daya tahan tubuh melalui asupan makanan sehat, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker bila berada di daerah berisiko atau padat, melakukan olahraga, istirahat yang cukup, serta makan makanan yang sehat, yang dimasak hingga matang, dan bila sakit, segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan untuk dievaluasi. Selanjutnya yaitu komplikasi. Komplikasi utama pada pasien COVID-19 adalah ARDS. Tetapi menurut Yang dan kawan-kawan menunjukkan data dari 52 pasien kritis bahwa komplikasi tidak terbatas ARDS, melainkan juga komplikasi lain seperti gangguan ginjal akut sebanyak 29%, jejas kardiak sebanyak 23%, difungsi hati sebanyak 29%, dan pneumotoraks sebanyak 2%. Komplikasi lain yang telah dilaporkan adalah shock sepsis,
koagulasi intravaskular diseminata atau singkatan dari KID, terus rhabdomyolisis hingga pneumomediastinum, selanjutnya yaitu pankreas, myokarditis, dan terakhir kerusakan hati. COVID-19 merupakan penyakit yang baru ditemukan oleh karena itu, pengetahuan terkait pencegahannya masih terbatas. Kunci pencegahan meliputi putusan rantai penularan dengan isolasi, deteksi dini, dan melakukan proteksi dasar, yaitu ada 5. Yang pertama, vaksinasi yang saat ini belum ada. Yang kedua, deteksi dini dan isolasi. Yang ketiga, hygiene, cuci tangan, dan disinfeksi. Yang keempat, alat pelindung diri atau APD. Yang kelima, yaitu penggunaan masker N95 dibandingkan surgical mask. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kakak Savana sudah menjelaskan tambahan lagi yang mungkin kita baru tahu, bahwa ya tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Sausan bahwa COVID-19 ditularkan dari melalui droplet atau percikan air liur kita yang akhirnya menular dari manusia ke manusia. Droplet itu jatuh atau terbang melalui udara dengan jarak yang terdekat oleh manusia sekeliling kita, akhirnya menular ke manusia lain. Oke, berikutnya ada pencegahan tambahan. Yang pertama, vaksinasi sedang proses pembuatan. Nah, vaksinasi ini di Indonesia sedang mulai proses pembuatan, namun vaksinasi ini akan dipakai atau disuntikan kepada penderita yang terdampak dari COVID-19. Yang kedua, periksakan diri ke Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk mengetahui keadaan tubuh. Nah, jadi kita itu perlu memeriksakan diri ke Fasiankes bila mana kita menemukan pada tubuh kita ada gejala-gejala yang mengarah pada COVID-19. Yang ketiga, menggunakan alat pelindung diri atau APD, yaitu masker dan juga sarung tangan. Nah, ketika kita menggunakan APD minimal ini, disinyalir dapat mengurangi dari terdampaknya virus COVID-19. Yang keempat, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Mengapa kita wajib melakukan PHBS? Karena kita tidak pernah tahu di mana virus itu bersemayam. Di permukaan mana virus itu bersemayam, dan akhirnya dapat tersentuh oleh tangan kita, dan akhirnya virus itu menularkan pada kita. Yang kelima, melakukan disinfeksi mandiri. Apa itu disinfeksi mandiri? Mandi, bersih-bersih badan, mengganti pakaian. Nah, itulah contoh-contoh untuk disinfeksi mandiri. Mengapa perlu dilakukan hal itu? Karena kita tidak tahu apakah pakaian yang kita kenakan atau di dalam atau di luar tubuh kita, di kulit kita, adanya virus COVID-19, baik di rumah ataupun lingkungan sekitar. Next. Berikutnya, jika seseorang di rumah Anda sakit, bagaimana nih caranya? Misalkan anggota keluarga kita ada yang terdampak dari virus COVID-19. Yang pertama, terus lakukan tindakan pencegahan sehari-hari seperti biasa. Nah, pencegahannya sudah tadi dijelaskan, melakukan PHBS, menjaga jarak, dan juga selalu menggunakan masker. Yang kedua, tempatkan orang yang sakit di ruangan terpisah dari orang lain di rumah. Mengapa warga yang terdampak COVID-19 harus dipisahkan dari warga yang tidak terdampak? Karena keluarga yang tidak terdampak agar tidak tertular dari keluarga yang sudah terdampak. Yang ketiga, jika merawat anggota rumah tangga yang sakit, pantau juga kesehatan Anda sendiri. Nah, saking lelahnya kita merawat keluarga kita yang terdampak COVID-19, maka ditakutkan imunitas kita atau tetangga kita menurun. Akhirnya virus tersebut mudah menyerang ke tubuh kita.
Yang keempat, jaga agar permukaan didisinfeksi dan juga hindari berbagai barang pribadi. Nah, jaga terus permukaan apapun itu untuk selalu dibersihkan dengan mendisinfeksi atau mensterilisasi permukaan tersebut. Yang kelima, jika Anda sakit, tetaplah berhubungan dengan orang lain melalui telepon atau email. Nah, yang kelima ini mengharuskan kita menjaga jarak. Mengapa? Karena dengan menjaga jarak, kita dapat terhindar atau mengurangi risiko terdapat COVID-19. Yang keenam, jaga kesehatan emosional anggota rumah tangga Anda, termasuk diri Anda sendiri. Nah, biasanya orang-orang atau kita pun sendiri kalau sakit, sudah pasti emosi kita terganggu. Bukan gangguan mental, tapi emosi kita terganggu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena yang ada di dalam benak kita adalah bagaimana caranya kita sembuh, kapan kita sembuh, dan bagaimana saya harus sembuh. Nah, seperti itu terus akhirnya yang ada dalam benak kita seperti itu dan mengakibatkan emosi kita terganggu. Next. Nah, yang terakhir adalah disinfection atau disinfeksi. Mengapa disinfeksi itu harus dilakukan? Karena kita tidak pernah tahu di mana virus itu bersemayam, entah di pakaian yang kita kenakan, entah di kulit kita, atau di permukaan benda lainnya yang mudah tersentuh oleh manusia, dan akhirnya virus itu bisa dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Yang pertama ada lakukan disinfeksi pada seluruh ruangan. Jadi seluruh ruangan perlu disinfeksi atau sering dibersihkan untuk membunuh semua mikroorganisme yang bersemayam pada permukaan tersebut. Yang kedua, semprotkan cairan disinfeksi pada permukaan benda yang sering tersentuh oleh tangan. Yang ketiga, disinfeksi dapat dilakukan menggunakan semprotan dengan semburan partikel kecil atau semprotan burung. Nah, biasanya disinfeksi yang bisa kita lakukan di rumah dengan menggunakan semprotan burung. Mengapa? Karena disinyalnya semprotan burung, jumlah cairan atau semprotan yang dikeluarkan 0,3 mikron. Mengapa harus berpartikel kecil? Karena untuk mengikat virus-virus tersebut, lalu membunuh virus-virus tersebut. Karena kalau partikel yang besar tidak akan mudah untuk mengikat virus-virus tersebut. Yang keempat, cairan disinfeksi dapat menggunakan cairan yang berbahan atau berkandungan atau berzat hidrogen peroksid minimal 3%. Mengapa harus minimal 3%? Karena dengan kandungan persentase seperti ini dapat membunuh virus COVID-19. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuatnya seperti ini. Contoh, 5% dalam natrium hipoklorit cair dibagi 0,5% klorin yang diinginkan. Ini kalau memakai klorin. Dikurangi 1 sama dengan 9 bagian air per bagian natrium hipoklorit. Jadi satunya itu ada cairan natrium hipoklorit yang dicampurkan 9 liter air per bagian natrium hipoklorit. Nah, itu kalau kita ingin melakukan atau membuat cairan disinfeksi sendiri. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena di jejaring sosial lainnya, di online shop lainnya banyak yang sudah menjual dengan harga terjangkau yang cairan tersebut dapat kita gunakan dan aman pastinya untuk membunuh virus COVID-19. Yang berikutnya, disinfeksi dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme yang bersemayam pada permukaan benda yang tersentuh. Yang berikutnya, penyemprotan disinfeksi harus menggunakan alat pelindung diri atau APD minimal. Nah, mengapa harus menggunakan APD minimal? Karena zat kimia yang terkandung dalam cairan tersebut atau cairan disinfeksi dapat sewaktu-waktu mengakibatkan iritasi pada kulit kita. Dan bila tercium atau terhirup terlalu lama pada penciuman kita, maka akan merusak paru-paru kita. Bila mana cairan tersebut terhirup dengan lama oleh kita. Maka dari itu kita perlu menggunakan alat pelindung diri bila mana kita ingin menyemprot atau mendisinfeksi atau mensterilisasi ruangan rumah kita dan juga ruangan-ruangan lainnya di sekitar kita. Next. Terima kasih teman-teman.
Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, kelompok 13, yang dimana virus COVID-19 ini memang masih dapat dikatakan membahayakan karena kita tidak tahu siapa pembawa virus tersebut dan bagaimana caranya kita untuk tetap sehat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, sudah mendengarkan, sudah memperhatikan. Tetap jaga kesehatan dan juga imunitas kita. Tingkatkan terus imunitas kita agar tubuh kita tidak mudah terserang oleh penyakit dan juga virus-virus lainnya. Mengapa itu harus dilakukan? Karena kita harus sehat. Kita harus sehat dan juga kita menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan juga sering-sering mencuci tangan saat untuk sesuatu, mencuci tangan karena untuk menghindari virus-virus yang dapat masuk ke dalam tubuh kita. Baik, terima kasih. Sekian dari kami, dari kelompok 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.